Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa faktor yang menjadikan amal seorang hamba itu dapat naik dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ada beberapa hal yang menghalangi untuk terangkatnya amal seorang hamba untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyebutkan beberapa faktor yang menjadikan amal seseorang itu sampai kepada Allah dan diangkat serta naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang dia memiliki pengaruh begitu luar biasa. Yang pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang kedua adalah wudhunya seorang hamba, kemudian berzikirnya seorang hamba, puasa Ramadannya seorang hamba, mandi janabahnya seorang hamba, haji dan umrohnya seorang hamba, serta silaturahmi, dan masih ada lagi beberapa amalan-amalan yang lainnya. Di kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah riwayat yang pernah disampaikan oleh Abdurrahman ibn Samrah. Dia pernah mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah menyampaikan bahwa beliau tadi malam melihat sejumlah hal yang menakjubkan, dan para sahabat yang hadir pada saat itu mereka bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang anda lihat? Hadithna bihi, sampaikan, ceritakan kepada kami. Beliau pun menjelaskan demikian, aku tadi malam melihat salah seorang hamba dari umatku telah didatangi oleh malaikat maut, malaikat kematian yang hendak mencabut nyawanya. Kemudian dalam kondisi semacam itu datang birrul walidain, berbaktinya hamba tersebut kepada kedua orang tuanya, dan akhirnya hal itu atau amalan tersebut menjadikan malaikat itu mengurungkan untuk mencabut nyawa hamba tersebut. Kita lihat bagaimana pengaruh birrul walidain begitu luar biasa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwa beliau juga menyaksikan salah seorang hamba dari umatnya pada saat itu hendak disiksa kubur. Namun dalam kondisi yang demikian, tiba-tiba datang wudhu yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut, dan akhirnya wudhu yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut mencegah datangnya siksa kubur atasnya. Wudhu juga merupakan salah satu amalan yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Beliau kemudian melanjutkan, Aku juga tadi malam melihat salah seorang dari umatku telah dikelilingi oleh syaitan. Syaitan berusaha untuk menjerumuskannya. Syaitan berusaha untuk merayunya. Namun dalam kondisi semacam itu datang amalan yang pernah ia lakukan, dan amal tersebut adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang pernah ia lakukan sebelumnya telah menjadikan ia selamat dari cengkraman setan yang pada saat itu telah mengelilinginya. Kemudian beliau juga melanjutkan, tadi malam aku juga melihat salah satu hamba dari umatku yang ia dalam keadaan kehausan, tercekik oleh dahaga. Dan ketika ia sampai pada haud, sampai kepada telaga yang terdapat di dalamnya air, ia tidak mampu untuk sampai ke air tersebut dan menghilangkan dahaganya. Dalam kondisi semacam itu, amal yang pernah ia lakukan, yaitu puasa di bulan Ramadan, menjadikan ia mampu untuk menghilangkan dahaga dan membebaskan dirinya dari ketercekikan rasa
haus sehingga ia kenyang dari minum dikarenakan ia pernah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan, aku juga menyaksikan salah seorang hamba dari umatku yang pada saat itu para nabi mereka semuanya duduk berhalaqah, duduk melingkar. Para nabi membuat sebuah perkumpulan, dan ketika seorang hamba tersebut datang kepadanya, ternyata hamba itu diusir oleh para nabi-nabi itu. Dalam kondisi yang demikian, ternyata amalan yang menjadikan ia terbebas dari keterbelengguan tersebut, keterpurukan tersebut adalah karena ia pernah mandi janabah. Karena ia telah mandi janabah, dahulu pernah ia mandi janabah, pada saat itu akhirnya ia diterima oleh para nabi, dan bahkan ia didudukkan di sisi mereka para nabi. Kemudian beliau melanjutkan, aku juga pernah melihat, dan aku tadi malam juga melihat salah seorang hamba dari umatku yang dikelilingi oleh kegelapan. Di depannya gelap, di belakangnya gelap, di atasnya gelap, di bawahnya gelap, di sebelah kanannya gelap, di sebelah kirinya gelap. Dari seluruh arah ia dikelilingi oleh kegelapan. Dan pada saat itu kondisi yang demikian datang kepadanya amalan yang pernah ia lakukan, yaitu haji dan umroh, sehingga pada saat itu ia dikeluarkan dari kondisi kegelapan menuju kondisi an-nur, cahaya. Kemudian beliau juga mengatakan dan melanjutkan, aku juga tadi malam melihat seorang hamba dari umatku yang ia berusaha untuk menyapa kaum mukminin, namun mereka kaum mukminin enggan untuk menyapanya. Kondisi semacam itu, dalam keadaan semacam itu, ternyata amalan yang pernah ia lakukan dahulu datang menyelamatkannya. Apa amalan tersebut? Yaitu silaturahmi. Silaturahmi itu datang kepada kaum mukminin itu, dan mereka mengatakan, wahai kaum mukminin, sapalah orang ini, sapalah hamba tersebut, karena sesungguhnya ia telah melakukan silaturahmi. Dan pada akhirnya kaum mukminin pada saat itu menyapa hamba tersebut, menjabat tangannya, dan duduk bersamanya. Dan masih ada beberapa faktor lainnya yang menjadikan amal seorang hamba itu terangkat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat, di dalam lanjutan riwayat tersebut, dan insyaallah saya akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.